Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Kita memulai hari kita dengan berkumpul untuk bersaat teduh. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali. Kami boleh menikmati hari yang baru lagi ya Bapak. Bapak, pagi ini kami ingin memulai hari kami dengan duduk diam, memuji mendengarkan firman-Mu ya Bapak, sehingga kami mempunyai kekuatan yang baru untuk memulai hari kami. Berkatilah saat teduh pagi ini supaya bisa berjalan dengan lancar, dan juga kami bisa membuka hati kami untuk benar-benar bisa mendengarkan suara hati-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, beracaralah di tengah-tengah kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiap hari yang Tuhan berikan adalah suatu rahmat baru. Kasih-Nya tidak berkesudahan yang kita rasakan setiap hari. Mari kita mulai hari ini dengan memuji, menyembah-Nya, bersyukur atas segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hal-hal kecil yang telah Tuhan berikan pada kita adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan untuk kita anak-anak-Nya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain
puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Benar ya Bapa, kami sangat bersyukur atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada kami. Tak habis-habisnya rahmat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami begitu berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami ingin membalas segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dengan kami ingin taat, dengan kami ingin benar-benar bisa menjalankan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Ya Bapa, kami seringkali masih jatuh ke dalam dosa. Kami sering kali mengikuti keinginan daging kami ya Bapa, dan tidak menjalankan apa yang Kau kehendaki. Kami ingin menimba kekuatan baru ya Bapa, hanya daripada-Mu saja. Dengan Roh Kudus-Mu, kami yakin dan percaya kami dapat terus berpegang teguh dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Dengan Roh Kudus kami yakin dan percaya kami akan dituntun ke jalan yang benar ya Bapa. Ya Bapa, penuhilah hati kami, urapi kami ya Bapa. Tuntun hati kami, tuntunlah diri kami, supaya kami terus berada di jalan-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Urapi kami ya Tuhan. Ini Berkati kejelikan kami sembahkan. Halalaya sih. Halalaya laya kira lalaya 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 lalaya. Mari kita sembah Dia. Kira malaya kira lalaya lalaya Kilala kira la malaya lisa lalaya lalaya
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita hening sejenak. Kita dengarkan suara hati Tuhan. Kita benar-benar rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Teruslah melekat padaku, hai anak-anakku. Melekatlah padaku sang pokok anggur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas jamahan-Mu yang benar-benar kami rasakan pada pagi ini ya Bapa. Kasih-Mu, urapan-Mu yang mengalir kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Iron ya Bapa. Berkati, urapi, dan tutup bungkus anak-Mu ini dengan darah suci-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang disampaikan pada pagi ini hanya berupa curahan dari isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kehadirannya. Renungan pagi ini diambil dari kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya mengundang Bapak Ibu untuk turut membaca bersama dari teks Alkitab masing-masing. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul Perempuan Kanaan. Aktor utama dari perikop pagi ini selain Yesus adalah perempuan Kanaan. Bangsa Kanaan adalah satu dari 7 bangsa yang dihalau Tuhan saat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa lihat di kitab Ulangan pasal 7 salah satunya. Diceritakan suatu ketika Yesus ke daerah Tire dan Sidon. Ratu Isabel yang terkenal dengan kejahatannya adalah putri Raja Sidon. Datang perempuan Kanaan memohon agar Yesus menolong anak perempuannya yang kerasukan setan, sambil menangis dan berteriak-teriak sehingga mengganggu murid-murid Yesus. Mulanya Yesus menolak karena prioritas pelayanan Yesus sebagai anak manusia adalah untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Namun karena kegigihan perempuan Kanaan tersebut,
Yesus mengabulkan permohonannya sehingga setan keluar dari anak perempuannya. Sekarang kita kembali ke teks Alkitab. Di ayat 22 Alkitab terjemahan baru edisi 2, perempuan Kanaan itu berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Lord. Lord di sini Tuhan, bukan tuan. Artinya apa? Perempuan Kanaan ini, meskipun bukan bangsa Yahudi atau Israel, somehow memiliki iman yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya ini adalah inspirasi Roh Kudus. Karena hanya dengan inspirasi Roh Kudus manusia bisa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kemudian perempuan Kanaan tersebut berkata lagi, "Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan itu datang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk anak perempuannya. Saya percaya bahwa perempuan Kanaan ini sangat mengasihi anaknya, sehingga dia berdoa dengan hati yang penuh kasih. Dikatakan ketika Yesus menolaknya secara halus, perempuan Kanaan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Menyembah di sini, terjemahan Inggrisnya worship. Sehingga perempuan ini sebetulnya melakukan worship kepada Yesus, penyembahan, seperti juga yang kita lakukan. Di ayat 26, Yesus kembali menolak permohonan perempuan Kanaan itu dengan menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Namun di ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini adalah respon yang luar biasa dari seorang perempuan Kanaan. Kita ingat, Yesus adalah orang Israel yang di zaman Yosua, bangsa Israel menumpas orang Kanaan seturut perintah Allah Yahweh. Meskipun ditolak berkali-kali, perempuan Kanaan ini tidak menjadi marah atau memandang Yesus sebagai orang yang sombong, melainkan ia tetap merendahkan hati di hadapan Yesus. Jawabannya kepada Yesus pun penuh hikmat dan tepat. Saya percaya bahwa jawaban perempuan Kanaan ini pun adalah inspirasi Roh Kudus, dan dia mau taat untuk melaksanakannya. Sekarang kita masuk kepada pokok permenungan. Roti yang disediakan bagi anak-anak adalah tubuh Kristus sendiri, firman yang hidup. Demikian pula dengan remah-remahnya. Ketika perempuan Kanaan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat ini menunjukkan betapa perempuan Kanaan itu percaya 100% akan Yesus dan perkataan Yesus. Sebagai bangsa non-Israel, non-Yahudi, dia secara implisit menyatakan bahwa dia begitu lapar akan firman Tuhan, sehingga rela memakan remah-remah roti. Siapa perempuan Kanaan ini dalam konteks sekarang? Perempuan Kanaan ini adalah orang-orang yang belum mengenal Yesus, karena dia lahir dari keluarga non-Katolik atau non-Kristen, lahir dari keluarga beragama seberang. Jadi itu bukan pilihannya. Dan hidupnya dan keluarganya masih di bawah kekuasaan iblis dan setan-setannya, di bawah kutuk maut. Namun seperti perempuan Kanaan itu, orang-orang ini banyak yang begitu lapar dan haus akan kebenaran. Mereka membutuhkan keselamatan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Yesus pun mengasihi mereka.
Di Matius 28 ayat 19a dan 20, Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-murid, termasuk Anda dan saya sebagai murid-muridnya. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di sini dikatakan ajarlah mereka. Tuhan Yesus sudah ada di surga. Siapa yang akan mengajarkan mereka? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna, dengan mati, menumpahkan darahnya di kayu salib. Salib adalah kemenangan mutlak Yesus atas iblis, dan itu sudah final. Kini menjadi tugas Anda dan saya untuk mengabarkan salib Kristus kepada dunia. Bukan cuma romo atau pewarta. Karena jelas firman ini mengatakan sebagai amanat agung Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian di Matius 11 ayat 25, firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus memilih lahir ke dunia dalam kesederhanaan. Yesus memilih orang-orang kecil, seperti Anda dan saya, untuk menjadi partner kerjanya. Dengan kerelaan dan kerinduan akan jiwa-jiwa, dan untuk memperbesar kerajaan Allah, Roh Kudus akan menyertai dan memakai Anda dan saya dalam doa, pujian, penyembahan, dan pemberitaan firman untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kita hanya perlu menjawab seperti Bunda Maria. Aku ini adalah hamba-Mu, terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri saat teduh kita dengan doa penutup. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh Kau berikan pada pagi hari ini. Kami percaya banyak perempuan-perempuan Kanaan di zaman ini yang begitu haus dan lapar akan kebenaran. Mereka memerlukan orang yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan jalan salib. Kebenaran itu. Ya Tuhan, biarlah dalam segala kesederhanaan kami, orang-orang kecil ini Tuhan. Berikan kami hati yang mau untuk Tuhan pakai. Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa. Agar mereka pun boleh juga menerima keselamatan. Karena kami percaya seperti perempuan Kanaan itu dan anak perempuannya, mereka pun juga berhak untuk menerima keselamatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga saat ini mau bersyukur atas gembala yang boleh Kau berikan kepada kami, Pak Paulus dan Bu Vila, yang Tuhan pakai untuk membimbing dan memberkati kami. Berkati mereka, keluarga mereka, dan usaha mereka berlimpah-limpah. Berkati juga semua pelayan-Mu, segala pelayanan, usaha, pekerjaan. Kami berdoa, darah Yesus bentengi dan lindungi semua keluarga pelayan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa, perlengkapi semua pelayan-Mu Tuhan dengan karunia Roh Kudus,
perlengkapi dengan segala yang diperlukan. Roh kebenaran, roh pewahyuan, kemampuan untuk membedakan roh. Karena kami percaya hari-hari ini, semua itu diperlukan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berikan kesehatan yang baik, karunia rohani dan hidup yang berkemenangan dalam Kristus. Berkati kami semua yang hadir pada saat teduh pagi ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa meraja dalam hidup kami. Dengan darah Yesus berikan perlindungan kepada kami. Memiliki hati untuk terus dimurnikan dan dapat terus menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Kami mau satukan hati kami dalam doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Tuhan, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Akan buka kameranya. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.